Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang perkembangan individu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tinjauan teori dan prinsip. Nama Ali Hofi, NIM 238113030, kelas B1. Win SSC PJJ PAI FITK. Semester 4. Pendahuluan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, terukur melalui perubahan fisik seperti tinggi badan, massa tubuh, atau perkembangan organ biologis. Terbatas pada usia tertentu, berhenti saat mencapai kematangan fisik. Contoh, pertumbuhan tulang dan otak pada masa kanak-kanak. Perkembangan bersifat kualitatif, mencakup peningkatan kemampuan kognitif, bahasa, emosi, moral, dan sosial. Berlangsung sepanjang hayat dan dipengaruhi oleh faktor internal, usia, bakat, serta eksternal, lingkungan, pengalaman belajar. Contoh, kemampuan berpikir abstrak remaja atau peningkatan spiritualitas melalui pelajaran agama. Pembahasan. Berdasarkan kajian psikologi perkembangan, berurutan dan teratur. Perkembangan terjadi dalam tahapan yang sistematis. Misal, anak belajar berdiri sebelum berjalan. Holistik melibatkan integrasi aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Dipengaruhi genetik dan lingkungan, potensi bawaan dan pengalaman belajar saling berinteraksi. Plastisitas, kapasitas individu untuk berubah baik ke arah positif atau negatif tergantung dukungan lingkungan. Kontekstual, perkembangan berbentuk melalui interaksi dengan lingkungan sosial budaya. Aspek-aspek perkembangan individu menurut penelitian psikologi perkembangan. Fisik motorik, peningkatan keterampilan gerak kasar dan halus. Kognitif, kemampuan berpikir logis, analitis, dan pemecahan masalah. Emosional, pengelolaan respons perasaan, misal kesabaran, empati. Bahasa, penguasaan komunikasi lisan dan tulisan. Sosial, kemampuan berinteraksi dengan kelompok. Moral dan spiritual, pemahaman nilai etika dan hubungan dengan Sang Pencipta. Teori perkembangan dalam pembelajaran PAI. Teori kognitif Jean Piaget. Tahap perkembangan. Sensorimotor 0-2 tahun. Belajar melalui indera. Praoperasional 2-7 tahun. Penggunaan simbol dan bahasa. Operasional konkret 7-11 tahun. Logika terbatas pada objek nyata. Operasional formal 11 tahun ke atas. Kemampuan berpikir abstrak. Relevansi dengan PAI, pembelajaran agama untuk anak siswa SD atau MI perlu menggunakan media konkret, misal gambar Ka'bah, sesuai tahap operasional konkret. Teori sosio-kultural Lev Vygotsky, Zone of Proximal Development, ZPD. Perbedaan antara kemampuan mandiri dan potensi dengan bimbingan orang dewasa. Scaffolding, dukungan guru untuk memecahkan masalah kompleks seperti memahami konsep ibadah melalui diskusi kelompok. Bahasa sebagai alat kognitif, interaksi sosial dalam pembelajaran PAI, misal diskusi ayat Al-Quran, memperkaya pemahaman spiritual. Integritas teori dan prinsip dalam pembelajaran PAI. Pendekatan konstruktivis. Siswa aktif membangun pengetahuan agama melalui pengalaman, misal praktek
sholat berjamaah. Guru berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan materi dengan konteks kehidupan. Pembelajaran holistik mengintegrasikan akidah, ibadah, dan akhlak dengan perkembangan keterampilan sosial. Contoh, proyek bakti sosial untuk internalisasi nilai sedekah atau empati. Penyesuaian tahap perkembangan. Anak praoperasional diajarkan kisah Nabi dengan media visual, sedangkan remaja diajak menganalisis hukum Islam secara kritis. Kesimpulan, pemahaman prinsip dan teori perkembangan kemungkinan pendidik merancang pembelajaran PHI yang adaptif, kontekstual, dan bermakna dengan memadukan pendekatan konstruktivis dan nilai-nilai Islam. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan agama, tapi juga menginternalisasinya dengan perilaku sehari-hari. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.